Di tahun 2014, di Ukraina terjadi sebuah kudeta yang dibangun dengan gerakan rakyat penentang pemerintahannya Yanukovych, persis seperti gerakan penggulingan Soeharto di tahun 1998. Untuk itu, kita akan mulai dengan menyaksikan video tentang CIA terlebih dahulu. Bagaimana CIA menggulingkan sebuah pemerintahan. Baru cerita tentang bagaimana operasi intelijen CIA di dalam kudeta pemerintahan Yanukovych di tahun 2014 di Ukraina. Video kali ini disponsori oleh Dinaran, sebuah platform jual beli emas yang bisa menjadikan emas sebagai alat tukar, berinvestasi sekaligus memiliki ATM rupiah atas emas yang diletakkan di kastodian Dinaran. Rupiah Anda bisa diambil di seluruh ATM di Indonesia dan bisa melakukan transfer antar bank ke semua rekening bank. Untuk bergabung, klik aplikasi Dinaran di Google Apps dan Apple Store. Kita saksikan videonya. Bukan menjadi rahasia lagi kalau CIA, lembaga intelijen Amerika, sering menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah. Ada 5 hal yang mereka lakukan dan sampai sekarang mereka masih tetap melakukannya. Yang pertama yang dilakukan adalah, dan yang ini adalah paling sering, yaitu membiayai oposisi. Cara ini adalah cara yang paling aman dan metode paling murah dari CIA. Bisa hanya memodali memberi uang kelompok oposisi atau memodali mereka yang akan melakukan kudeta. Iran di tahun 53, Vietnam di tahun 63, Brazil, Guatemala, salah satu operasi intelijen dengan model ini yang dilakukan oleh Amerika. Cara nomor 2 yang paling sering dilakukan adalah dengan assassination atau pembunuhan. Membunuh pemimpin lalu menggantikan dengan pemimpin yang pro-Amerika. Misalnya Patrice Lumumba di Kongo dan banyak lagi pemimpin-pemimpin berbagai negara yang tidak jelas kematiannya tapi didesain oleh Amerika agar digantikan dengan pemimpin yang pro-Amerika. Lalu cara ketiga yang paling sering dilakukan oleh CIA adalah melumpuhkan ekonomi, atau dalam bahasa akademinya adalah economic assassination. Perang tarif dengan Cina, embargo perdagangan, dengan cepat akan merubuhkan sebuah negara seperti Kuba sampai sekarang di embargo. Kemudian Chile di tahun 70-an ketika Allende yang melakukan nasionalisasi atas aset-aset Amerika membuat Presiden Nixon memerintahkan CIA dengan kalimat "Make Chileans Scream" atau membuat bangsa Chile menjerit. Yang terakhir, Pinochet mengkudeta Allende. 2 hal itu dilakukan di sana. Tekanan secara ekonomi lalu mendukung kudeta oposisi. Lalu saat ini misalnya serangan mata uang lira di Turki yang menjatuhkan 40% nilai Turki dalam setahun terakhir dan membuat banyak investasi keluar dari Turki. Kemudian juga Venezuela diserang dengan economic hitman sehingga inflasinya lebih dari 1000%. Indonesia di tahun 1997 adalah bagian dari economic assassination untuk merubuhkan rezim Soeharto. Kemudian saat ini yang paling sering dipakai adalah nomor 4, yaitu pengambil alihan kendali atas media. CIA akan membeli koran, membeli TV, membeli radio untuk merubah opini publik dan melakukan kampanye anti penguasa yang anti Amerika. Di Italia, CIA pernah membeli koran Rome Daily American agar Italia tidak jatuh ke tangan komunis. Namun sekarang petinggi CIA pernah berkata lebih gampang membeli wartawan dan redakturnya daripada membeli koran atau media. Karena itu, banyak sekali sekarang foreign jurnalis yang dibayar oleh CIA, dan di media warfare ini kuncinya adalah kendali informasi, di mana sekarang meluas ke internet dan medsos dengan analitik strateginya. Terakhir adalah membangun kepanikan atau menciptakan chaos, menciptakan ketegangan sosial. Seringnya ada demo atau street protest, itu adalah bagian menciptakan kekacauan atau chaos. Turun ke jalan berdemo adalah CIA style sekali. Coba lihat, coba ingat-ingat di Indonesia yang sedikit-sedikit turun ke jalan, belakangnya pasti siapa? Kita bahas detailnya di chapter yang lain. Dan pastikan mereka yang turun ke jalan itu tidak tahu apa motif asli demo tadi. Itu adalah kunci sukses demo. Misalnya tokoh Iran Muhammad Mossadegh yang menasionalisasi aset minyak Inggris di tahun 53, digalanglah demo besar-besaran sampai terguling, dan kemudian boneka Amerika Syah Iran dijadikan monarki lagi. Juga demo panjang Hong Kong saat ini, demo besar misalnya kemarin di Malaysia untuk menggulingkan Najib yang pro Cina beberapa tahun yang lalu. Ini semua adalah sedikit informasi tentang organisasi rahasia dan bagaimana operasinya, dan masih banyak lagi yang sebenarnya kita tidak tahu. Jadi ke depan ada baiknya Indonesia hati-hati. Kita harus punya strategi berlapis dan bermain cantik. Baru nanti kita salib mereka semua di tikungan. Barulah Indonesia bisa jadi negara besar. Di tahun 2014, di Ukraina terjadi sebuah kudeta yang dibangun dengan gerakan rakyat penentang pemerintahan Yanukovych, persis seperti gerakan rakyat menggulingkan Soeharto di tahun 1998 dengan memainkan parlemen, MPR, dan DPR. Di mana parlemen Ukraina yang dikuasai oposisi melakukan keputusan yaitu memberhentikan
Presiden Yanukovych yang pro-Moskow pada hari Sabtu 22 Februari 2014. Parlemen juga memutuskan untuk menggelar pemilihan umum yang dipercepat pada tanggal 25 Mei. Ketika itu, Yanukovych mengatakan pihaknya menolak keputusan parlemen tersebut. Dalam pidato di televisi sebelum parlemen menggelar pertemuan, Yanukovych mengatakan dirinya tidak akan mengundurkan diri dan menggambarkan langkah lawan-lawan politiknya tersebut sebagai vandalisme, aksi bandit, dan kudeta. Yanukovych juga mengatakan tindakan parlemen memilih ketua yang baru adalah melanggar hukum. Demikian juga dengan keputusan parlemen untuk membebaskan pemimpin oposisi dari penjara, Yulia Tymoshenko, yang juga melanggar hukum. Tymoshenko adalah pemimpin gerakan rakyat di lapangan kemerdekaan di ibu kota Kiev di November 2013 yang menjadi pusat aksi menentang pemerintahan pimpinan Yanukovych. Aksi protes diwarnai bentrok dengan aparat keamanan tersebut menewaskan banyak orang. Setidaknya 77 orang tewas. Ukraina dililit krisis politik sejak Yanukovych menolak perjanjian dagang dengan Uni Eropa dan memilih hubungannya lebih erat dengan pemerintahan Moskow. Disinilah informasi kuncinya. Ukraina di bawah Yanukovych memilih ke Moskow yang didesain jatuhnya oleh Amerika dan NATO. Setidaknya itulah yang dikatakan Putin. Di mana NATO pada ujung-ujungnya setelah mengambil Ukraina adalah menjatuhkan Putin dan Rusia. Strategi membuat kekacauan, menggiring berita di media, menggerakkan massa anti Yanukovych, kemudian membuat kudeta di parlemen dengan mengganti mereka yang pro barat memang permainan yang dunia semua tahu. Oleh CIA itu biasa dilakukan. Selepas Yanukovych dipecat, Ukraina masih tegang. Bahkan wilayah Crimea disebut-sebut ingin melepaskan diri. Gejolak politik pun terjadi. Di kawasan tersebut menjadi peluang bagi Putin untuk mengambil Crimea tersebut daripada diambil NATO. Rusia mengirim tentara dengan dalih melindungi warganya di Crimea. Sejak Sabtu 1 Maret 2014, Putin memerintahkan para tentara masuk Crimea, wilayah selatan Ukraina sebagai buffer area jika suatu hari Ukraina jadi dicaplok NATO, termasuk membangun kekuatan milisi di timur Ukraina di wilayah Donbas. Inilah awal kegoncangan panjang selama 8 tahun di Ukraina sejak tahun 2014. Pemilu 2014 di Ukraina dimenangkan Petro Poroshenko yang memiliki sejarah sebagai Menteri Luar Negeri sejak 2009 hingga 2010, Menteri Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan hingga 2012, sejak 2007 hingga 2012 dia menjadi Ketua Dewan Bank Nasional Ukraina. Poroshenko masih dianggap belum menjalankan maunya NATO sehingga pemilihan presiden di tahun 2019 sejarah baru terjadi. Seorang pelawak komedian dalam serial Pelayan Rakyat yang dibintanginya ternyata tak hanya menghasilkan dirinya menjadi seorang bintang, tapi akhirnya menjadi benar-benar pelayan rakyat. Pada tahun 2018, dia mendirikan partai yang juga diberi nama judul serial yang ia mainkan, Pelayan Rakyat atau Servant of the People. Pada pemilu 2019, Zelensky berhasil menang dengan kemenangan telak lebih dari 73% suara. Meski tidak memiliki bekal politik, ada satu pernyataan Zelensky, yaitu kamu tidak perlu pengalaman untuk menjadi seorang presiden, kamu hanya perlu menjadi manusia yang baik. Zelensky dalam banyak isu politik telah menandatangani kontrak politik bersama NATO sebelum mendirikan Partai Pelayan Rakyat tersebut. Terpilihnya dia nanti akan membawa Ukraina menjadi NATO. Setelah itu semua instrumen bergerak sesuai maunya NATO dan maunya CIA tentunya, yaitu memenangkan Zelensky. Kita lanjut dengan rangkuman informasi strategi operasi intelijen penggulingan pemerintahan pro-Moskow Yanukovych di Ukraina di tahun 2014. Triknya adalah bahwa oposisi Ukraina didukung oleh sebagian besar Eropa dan Amerika untuk mengambil alih parlemen. Kemudian digoncang mosi tidak percaya, rakyat turun ke jalan dan media satu arah menyerang pemerintahan Yanukovych. Sebagai rencana cadangan, NATO bahkan melatih para nasionalis dan kelompok bersenjata di Ukraina Barat, di Polandia, hingga Lituania agar bukan saja siap mengkudeta secara parlemen, di mana kalau parlemen gagal dikudeta, milisi telah siap mengkudeta bersenjata terhadap Ukraina. Setelah mendapatkan Ukraina secara konstitusi di tahun 2019, dipilihlah tokoh populis untuk menjadi presiden Ukraina yang akan menjadikan Ukraina NATO. Yang kemudian di tahun 2022 ini, Rusia tidak bisa menahan diri lagi untuk melindungi kedaulatan Rusia, mengambil Ukraina sebelum diambil NATO. Kalau Indonesia pelajarannya bagaimana? Sama seperti Timur Timur, pemerintahnya sekarang tidak nurut Indonesia misalnya, tapi lebih condong ke Australia. Dan tahu-tahu Timur Timur ikut kuat dalam Fakta Pertahanan Australia, India, Jepang, dan Amerika, atau mau ikut AUKUS Australia, Inggris, Amerika, atau gabung FPDA
Five Power Defense Agreement, 5 negara Commonwealth, Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan New Zealand. Yang pasti Timur diinvasi sama Indonesia kalau Indonesianya nyalinya memang negara superpower. Ngomong-ngomong, apakah yang menjabat sekarang begitu pikirannya apa tidak? Apakah mikirin buffer country seperti wilayah Sarawak, Malaysia, Singapura, Papua New Guinea, Timur? Apa karena merasa negara kepulauan Selatan Pasifik bukan negara agresor? Negara Australia juga bukan agresor. Singapura bukan agresor. Nggak usah dipikirin gitu. Jangan gitu deh, nanti kaget loh kalau mereka nyerang.